Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur pada Tuhan pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan. Maka dengan demikian mari kita kerjakan ibadah ini dengan sepenuh hati kita. Jemaat Tuhan yang ada di gereja saya undang bangkit berdiri, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah silahkan mengikuti dengan hikmat. Kita pujikan pujian kasih dari surga. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, Bapa kami yang ada di dalam tahta kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami semua, memberikan damai sejahtera dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga kami ada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tiba saatnya kami naikkan puji-pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan atas setiap puji-pujian kami. Terlebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semakin dikuatkan untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Shalom Aleihim. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau mengecap, merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu sungguh baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Apapun yang terjadi kita percaya, kita mau mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau bernyanyi bersorak bagi Dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
syukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk membentuk hati kita. Semakin kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Masalah akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai orang-orang yang percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bersyukur pada Tuhan. Demikian Tuhan iman kami. Mujizat pasti tetap nyata, tetap ada dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah pejanji yang setia buat umat-Nya. Bersyukur Tuhan, biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu
boleh menjadikan suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, sehingga hadirat-Mu yang Kau nyatakan pada saat ini Tuhan, tetap Kau nyatakan dengan melalui urapan kuasa Roh-Mu, untuk kami bisa mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa yang di surga, Terima kasih Tuhan. kami serahkan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dan marifat senantiasa Engkau curahkan Tuhan, agar boleh dengan kebenaran firman-Mu tersampaikan buat kami jemaat-Mu tempat ini, untuk menjadi kedewasaan rohani kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah kami jemaat-Mu Tuhan mau menyiapkan hati dan telinga kami untuk senang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom alaihim. Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, pada petang hari ini kita bersama mensyukuri kita masih bisa beribadah dan juga dapat untuk melakukan sebuah ibadah yang di hadapan Tuhan, ya saudara. Kita mensyukuri ini karena dasar dari apa yang menjadi bagian yang kita syukuri adalah kehidupan yang selalu bersandar kepada Tuhan. Ini merupakan satu bagian yang perlu untuk kita sikapi bersama. Karena itu, mari kita bersama memperhatikan firman Tuhan dan mengikuti apa yang tertera di dalamnya. Kita akan baca bersama di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Ayat lupa, enggak pakai kacamata saya. Ayat yang ke-23 kita baca bersama. Matius pasal 16, kita baca ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Puji Tuhan, saudara ya. Firman Tuhan ini adalah satu saat di mana Tuhan Yesus beliau mengajarkan semuanya itu, sehingga setelah sudah mencapai sebuah klimaks dalam pengabdiannya, kemudian ada anti klimaksnya.
Karena itu kita akan baca, terima kasih, mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 16 tadi kita baca ayat 21 sampai dengan 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita bersyukur, saudara, ya, ada satu tuntunan dalam Alkitab kita ini. Karena itu tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada petang hari ini ialah menyesuaikan diri dengan pikiran Allah. Menyesuaikan diri dengan pikiran Allah. Jadi kita beribadah itu sebetulnya kita diarahkan kepada satu langkah penyesuaian diri dengan pikiran Allah. Pikiran Allah tertera pada pengajaran-pengajaran firman-Nya. Dan kalau kita baca ini, kita melihat satu keberadaan yang harus kita pikirkan dengan seksama, yaitu pada bacaan yang pertama kita, tiba saatnya setelah Yesus memberikan paparan disertai dengan mujizat yang luar biasa, banyak orang kagum, banyak pengikut kemudian yang mengikutinya. Lalu kita melihat bahwa ada satu hal yang perlu untuk diperhatikan dengan seksama. Pertama kali usia 12 tahun, Yesus berada di rumah Tuhan. Dan ia ditabiskan sebagai bar mitzvah. Tetapi pada era kemudian,
untuk ditapiskan guna diambil sumpah tanggung jawabnya terhadap Taurat itu umur 13 tahun. Bar mitzvah artinya anak mezbah gitu ya. Ya yang diwajibkan untuk betul-betul mengusung Taurat itu, menjaganya, lalu kemudian mengamalkan atau melakukan Taurat itu. Setelah sudah itu, Yesus kemudian termasyur. Waktu itu bikin geger ya, karena waktu sedang dibawa ke Yerusalem, sempat hilang, berkerumun di situ, kemudian hilang di tengah-tengah masyarakat yang banyak itu. Saudara sekalian, memperhatikan tentang hal ini perlu, karena itu kerahkan kemampuan, kekuatan kita untuk bisa berpikir, untuk bisa menalar. Setelah sudah disampaikan begitu rupa firman itu, lalu kemudian dari klimaksnya itu terjadilah sebuah anti klimaks yang disampaikan. Karena itu tertulis di sini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia, Yesus maksudnya, harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita melihat Petrus menyikapi hanya pada bagian antiklimaksnya, menukik dari begitu rupa terkenal. Kemudian orang yang menderita bisa dihiburkan, yang tertindas dapat ditolong, yang sakit disembuhkan, kemudian menukik kepada bagaimana ia harus kemudian dihakimi dan dibunuh. Dan kita melihat di sini, Petrus rupanya hanya terbatas pada itu. Dia lupa bahwa di balik antiklimaksnya ada klimaks lagi, yaitu bangkit pada hari ketiga. Itu luar biasa, saudara ya. Maka itu mendengarkan firman Tuhan itu harus lengkap, utuh. Karena itu jangan sampai lengah. Tapi dengarkan dengan seksama utuhnya itu. Supaya kita tahu. Di sini di depan murid-murid saja, tatkala Tuhan Yesus beliau menyampaikan itu, mungkin terperangah dengan berita awal pertama, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Disinilah mulai kemudian, karena tidak menangkap keseluruhannya secara utuh. Karena itu perlu berpikir, ibadah itu sulit, saudara. Jangan dianggap cuma duduk saja. Ini perang. Perang dengan kondisi fisik, keadaan tubuh kita. Perang mempersiapkan supaya kita mendengarkan dengan betul, dan kemudian kita bisa menangkap dan mengembangkannya di dalam kehidupan kita. Saya rasa tugas yang paling berat dalam kehidupan umat manusia adalah beribadah di hadapan Tuhan. Karena itulah kalau kita baca di dalam, kembali lagi, Mazmur 2 ayat yang ke-11, di situ tuntutannya luar biasa. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Ini adalah elemen yang dipakai, takut. Takut itu terletak pada kondisi jiwa dan rohnya. Dan ciumlah kakinya, mencium kaki tanda penundukan diri total. Dengan gemetar, mengakui wibawa dari Tuhan, sehingga membuat diri tidak mampu untuk bisa bertahan, mengerahkan segenap kemampuan keberaniannya
gemetar. Saudara, saya pertama kali masuk di Lamongan tahun 67, saya masih muda, 22 tahun saya pada waktu itu. Saya sudah berhadapan dengan bupati, kapolres, lalu kemudian jaksa, dan beberapa dari instansi yang diperkenalkan, Kodim, Koramil, pertama kali datang tuh gemetar. Sebab saya tahu bahwa beliau-beliau itu mempunyai wibawa waktu itu. Apalagi menghadap Pak Bupati. Tapi setelah diatur Tuhan begitu rupa, rutenya itu hampir kira-kira 3 minggu sekali dipertemukan di titik begitu, saya jadi berani menghadap gubernur. Saudara ya, karena sudah bisa menetralisir diri ini, menghadapinya itu. Bisa berbicara, dan seterusnya. Diusir saya waktu di gubernuran karena salah saya. Ngadep gubernur kok enggak audiensi ya, enggak kirim surat, enggak apa dulu. Tapi langsung saja datang. Jam 9 sampai jam 3 sore saya tunggu. Saudara, ini menghadap Tuhan, ciumlah kakinya dengan gemetar. Satu sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beribadah kepada Tuhan itu meliputi ini. Takut akan Tuhan, mencium kakinya dengan gemetar. Mengakui seluruh kewibawaan Allah. Kalau tidak ada, tidak bisa menghadirkan Tuhan. Kalau kita lihat sekarang secara virtual ya, jadi kita melihat Alkitabnya, kita hadirkan Tuhan itu. Memang kita kadang-kadang membutuhkan sebuah abstraksi. Tetapi cukuplah kita tahu bagaimana beritanya yang ada di Alkitab. Bagaimana pengalaman para nabi, pengalaman para rasul. Untuk bisa kita menggambarkan, membangun sebuah imajinasi, gambaran, bayangan, yang kemudian kita bisa bersujud dengan benar-benar jikalau itu ada. Karena itu berat, saudara ya, untuk membangun tata ibadah. Jangan pernah kita sekarang anggap ibadah itu gampang. Pokoknya nganggur, kita berangkat. Keliru besar. Sebab tuntutan secara psikologisnya dan fisiknya seperti ini. Takut, mencium kakinya, dan gemetar. Ini meliputi seluruhnya. Karena itu perlu kalau kita datang kepada Tuhan itu mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan. Supaya kalau mendengar, maka kita betul-betul bisa berkonsentrasi seperti ini. Yesus menyampaikan, tetapi tidak diterima dengan tuntas, sehingga kalau kita lihat sebelumnya, kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, Petrus sempat mengagumkan di dalam ayat yang ke-16, sempat menyatakan, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan dinyatakan Tuhan itu, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tatkala ditanya, siapakah aku ini? Petrus dengan gagah menjawab, engkau adalah Mesias. Tadi pagi saya sampaikan, maka untuk menyampaikan itu, perlu dia mengetahui bahwa dia telah berhadapan dengan sejumlah tantangan yang juga menginginkan terenggutnya nyawanya. Tapi dia bisa menyampaikan. Dari mana itu? Tuhan Yesus menyampaikan. Itu dari Bapa. Dari sebuah proklamasi sorga. Engkau adalah Mesias, Anak Allah
yang hidup. Oh, ini betul-betul dia membangunkan sebuah keberadaan yang cukup membuat garis perlawanan lebih ketat lagi, saudara ya. Jadi untuk hal ini kita perlu tahu, tetapi sekarang kita melihat Petrus yang seperti itu tatkala dihadapkan pada kenyataan menukiknya kehidupan Yesus itu dan harus taat. Yesus bisa saja melakukan sebuah penolakan. Tetapi dalam doa di Getsemani, kiranya kehendak-Mu jadilah. Cawan itu hanya ditawar, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Luar biasa Yesus. Bisa melakukan itu untuk sebuah pemberontakan, tapi tidak. Ketaatan dijaga. Kesediaannya. Karena itu pertanyaan pertama kali di dalam ayat-ayat yang ke-13 disebutkan, kata orang, siapakah anak manusia itu? Gelar anak manusia disandang dipilih oleh Yesus, sebab gelar itu tidak ada satupun yang menginginkannya. Semua ingin gelar-gelar yang lebih hebat. Gelar-gelar yang luar biasa. Tetapi mau memilih gelar anak manusia, ia berarti menempatkan diri di bawah batasan, di bawah keterbatasan. Dan pada manusia biasa, keterbatasannya itu merupakan tindisan beban berat yang kemudian mengarahkan kepada dosa. Tetapi Yesus tidak berdosa. Dia mengambil itu dengan merendahkan diri begitu rupa. Sekarang kalau ada, kita melihat banyak orang dalam memperjuangkan tuntutannya nanti kalau sudah selesai perjuangan, dalam pangkat, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya, kemudian hormat. Kita bisa melihat pada hari-hari kita sekarang ini, mereka yang sudah turun dari panggung, dia mulai mengalami kelesuan. Dulu punya pangkat, kedudukan, bisa memerintah, dan lain sebagainya, sekarang tidak punya. Tetapi nyalinya masih nyali seorang yang seperti masih mempunyai kedudukan. Sehingga janggal kelihatannya, lucu kelihatannya. Karena itu terimalah firman Tuhan, jangan cuma sepotong, tetapi seluruhnya. Setelah kita melihat bagaimana kemudian antiklimaksnya itu didengarkan, baca sampai habis, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia mengoyak rahim bumi. Luar biasa, saudara. Tidak ada yang lain seperti ini. Ini merupakan sebuah kenyataan sejarah yang menyimpang dalam artian tidak sebagaimana biasa, karena ini dilakukan oleh campur tangan Allah di dalam kenyataan sejarah yang ada. Itu sebabnya jadi Kristen itu belajar terus. Jadi Kristen itu mengisi terus. Jadi Kristen itu kemudian semakin hari semakin mengerti, karena Alkitab membuka kenyataan dunia dengan pikiran. Di situ dapat teguran oleh Yesus. Ya, tatkala Petrus mengatakan, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dia mewakili Tuhan, saudara ya. Biasanya kalau orang sudah so akrab itu, dia lupa siapa yang ada di sampingnya itu sebetulnya. Hak-hak batasan kewenangannya sejauh mana itu harus betul-betul dijaga. Kita manusia ini memang punya kehendak bebas, tetapi tidak bebas berkehendak. Sebab kebebasan kita itu sangat dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita hidup ini dengan bebas, tetapi tahu bahwa kebebasan kita itu sangat dibatasi oleh kebebasan orang lain yang sama-sama juga dia memiliki kehendak bebas.
Itulah sebabnya kita perlu tahu dan berpikir di sini waktu Petrus menarik Tuhan Yesus, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan didikte. Ya. Seringkali bukan kita tuh dikte Tuhan, bahkan ngancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak memberkati saya akan tarik seluruh apa yang menjadi bagian talenta saya. Saya tidak lagi begini, tidak lagi begitu, dan seterusnya. Ditarik, saudara. Ini kenapa bisa terjadi demikian? Karena dia tidak tahu. Sementara kalau rohani itu naik, saudara mesti harus tahu tanggung jawabnya makin banyak, makin berat. Saudara ya, makin berat. Karena itu perlu kita tahu. Dan ini ada kesulitan-kesulitan dari para pengasuh-pengasuh. Gitu. Kalau kita bacakan dalam Ibrani 6 ayat 1, 6 ayat 1 Ibrani, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangannya. Ingat, berkembang, saudara ya. Yang penuh, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. 2, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Selanjutnya dikatakan, gak bisa diajak untuk berkomunikasi. Waktu disampaikan hal ini, bagaimana kemudian sebelumnya Tuhan Yesus beliau sudah menyampaikan itu. Dan perlu disampaikan lebih dahulu untuk bisa kemudian melihat apa dan bagaimana kemudian mereka punya persiapan. Tuhan punya sebuah strategi untuk tidak menyulitkan umatnya, jemaatnya. Disampaikan lebih dahulu berita ini supaya ada persiapan. Tetapi Petrus langsung menolak. Dijauhkan hal itu dari kenyataannya. Saudara, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa. Tuhan Yesus beliau menegur keras ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis. Bukan lagi figur sosok dari Petrus, tetapi iblis yang menjadi penyebabnya. Seringkali iblis itu kita bela-bela begitu rupa untuk tetap di dalam diri, sudah ya. Sampai kadang-kadang ngendon. Magdalena Maria, ya 7 setan. Orang di Gadara 2000. Iblis dari berbagai karakternya dipersilahkan masuk. Sering malah kita berikan umpan untuk masuklah di dalam diri kita untuk menolong kita. Dalam hal apa? Banyak. Dalam hal yang banyak. Kita tidak mau diubahkan. Kita tidak mau kemudian direstorasi. Konsep berpikir kita dipertahankan mati-matian. Dan lain sebagainya. Karena itu banyak Kristen yang tidak sanggup berjalan meningkatkan apa yang menjadi bagian yang ditangkapnya. Tapi dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa mengerti. Di balik kematian ada kebangkitan. Dan itu sangat mengkejutkan dunia pada waktu itu sampai sekarang pun. Karena logika dunia dengan logikanya Allah beda. Maka disebutkan di situ, jadi batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa berpikir itu? Berpikir itu memasukkan satu informasi, persoalan, masalah tertentu dimasukkan ke otak, dimanipulasi oleh otak, diolah oleh otak, kemudian diubah menjadi sasaran-sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan kehendak yang dimaksud.
Saudara dan saya sudah punya informasi banyak. Di mana infonya itu? Alkitab. Firman Tuhan itu sebuah informasi. Firman Tuhan itu sebuah kuasa yang disampaikan dengan secara verbal. Zaman dahulu, kemudian dituliskan. Kalau dulu ada pada daun papirus yang digilas begitu, dituliskan begitu rupa. Sekarang bentuknya bentuk kodeks, bentuk buku itu. Saudara, lebih praktis, gampang. Itu informasi kehendak Allah. Sudah disampaikan, diberitakan, masukkan di dalam konsep kita berpikir. Karena itu, Roma pasal 10 ayat 17, bisa ngikuti? Bisa? Jadi iman timbul dari pendengaran, prosesnya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebuah informasi, saudara ya. Sebuah berita. Kita semua itu sudah diperlukan dengan berita-berita. Semua terdata di otak kita, tertulis di otak kita. Apa dan bagaimana. Tapi sekarang firman itu masuk untuk diolah, diproses. Yang saya maksudkan dimanipulasi oleh otak, itu diproses oleh otak. Karena otak kita makin cerdas, makin mengerti, mestinya. Saya waktu ngomong-ngomong dengan seorang dokter di Jogja, dia mengatakan, Pak Daniel, Alkitab ini bingung no, katanya. Kok isinya silsilah semua saja. Itu berita. Itu ada maknanya, ditunjukkan tentang kehidupan. Ini anak ini, karakternya seperti ini, jadinya seperti ini. Membuat satu pohon keluarga dari kisah ini turun ini. Kisah ini turun ini, dan seterusnya. Dengan DNA-nya yang membentuk karakter keluarga. Jadi kita melihat di sini berpikir itu perlu, tetapi pikiran yang ditampung itu adalah informasi dari Tuhan. Belum sempurna, dia dengar cuma bagaimana ini ke Yerusalem mendapatkan cacian, hukuman, cambukan dan lain sebagainya, lalu mati. Mati inilah yang kemudian sangat tidak dikehendaki. Ya, coba kakinya tolong turun. Ya. Saudara, jadi ini yang perlu untuk kita sikapi bersama, kita mengerti, kita mengenal. Saudara, informasi dari firman Tuhan begitu rupa jelasnya. Begitu rupa membuat kita itu tunduk takluk dan penuh dengan kesadaran diri. Apa yang harus kita lakukan? Hormat kepada Tuhan itu bagaimana? Teoritis ataukah praktis? Hormat kepada Tuhan itu bukan teoritis, saudara, tapi praktisnya harus dilakukan. Maka itu banyak Kristen yang tidak mengerti hal itu. Saudara sekalian, kita semuanya ini harus betul-betul membangun tata ibadah. Jadi kita ke gereja itu bahasa Jawanya bukan sinambi ing kalane nganggur. Saat kita nganggur, nah lebih baik ke gereja sajalah. Nanti bisa kongko-kongko, ngomong-ngomong dan sebagainya. Tidak. Tapi harus betul-betul mereaksi kehadiran Tuhan di dalam diri dengan membawa diri ini begitu rupa. Ini Tuhan, ku persembahkan apa yang menjadi bagian yang dikehendaki oleh Tuhan, dipersembahkan. Saudara ya. Tapi Petrus dia mulai berpikir dengan pikiran duniawinya. Wah, kalau Yesus kemudian begitu rupa sampai kemudian dicaci maki, dicampuk, mati di atas tiang salib. Patibulumnya itu 30 kilo. Apa itu? Palangnya, satu palang itu 30 kilo menurut catatan. Nah, itu mesti dibawa oleh Yesus. Kemudian bagaimana kalau dia sudah mati? Maka bagaimana dengan kami?
Maka itu dia katakan, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tarik. Cingli apa Bu Cingli? Ya? Bu Cingli, tidak punya aturan itu. Maka masih ada batasan. Seakrab bagaimanapun dengan pimpinan, harus tetap mempunyai batasan-batasannya. Saudara, kader-kader muda ini besoknya, itu ganti saya. Jangan kemudian dianggap konco dewek. Maka itu, saya selalu mengatakan pada kader-kader, kamu harus punya wibawa. Tidak bisa tidak. Berani menegur, berani mengarahkan, berani untuk memberikan nasihat. Apapun juga. Dan batasan-batasan yang perlu untuk diketahui adalah seringkali tunduk pada orang kaya. Orang kaya itu kasihan sebetulnya. Dia orang kaya, dia punya banyak pegawai, sudah terbiasa mengatur sana, mengatur sini. Tapi kebutuhan dia sama dengan yang lain. Ingin bertobat di bawah kaki Tuhan. Tapi kadang-kadang justru tenaga-tenaga rohani sungkan. Mendudukkan pada kedudukan yang dianggap terhormat. Kenapa? Karena suka berkorban, memberi ini, memberi itu, dan lain sebagainya. Tidak, dia sedang beribadah. Orang kaya itu memakai apa yang menjadi kebiasaannya. Kalau dia punya perusahaan, ada di situ dana untuk reklame, dana untuk ini, dan seterusnya. Untuk sponsor ini, dan lain sebagainya. Karena membeli kepercayaan pada lingkungan sesamanya. Kemudian tatkala dibawa ke gereja, wah langsung disambut dengan ini rohaninya luar biasa. Memang dia sedang belajar rohani. Tapi jangan kemudian dijahili pertumbuhannya itu. Mengerti maksud saya saudara ya? Kasihan. Akhirnya dia terbelokkan ke sana. Dan kemudian hancur-hancuran sudah kehidupannya. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah gembala, pemimpin rohani. Saudara ya, itu sebabnya dalam Yeskiel itu ya, dipanggil itu. Kamu kalau ada bahaya, kamu tiup trompet itu. Sementara dengar trompet itu dan dia mengikutinya, dan dia taat setia, ya, dia tidak ada satu balasan yang dijatuhkan hukuman padamu. Tapi sudah ditiup trompet, dia nekat, dia mati dalam dosanya, aku tuntut. Ya, kalau dia tidak diberitahu, maksud saya, trompet, ya, kalau dia sudah diberitahu, dia mati dalam dosanya, kamu lepas. Tapi kalau ada bahaya, kamu tidak tiup trompetnya, dia mati dalam dosanya, dosanya pun juga aku tuntut di hadapanmu. Jadi gembala itu tidak enak, tidak boleh enak-enak. Enak tapi tidak enak-enak. Ini harus ngerti, saya tanamkan pada kader-kader baru ini. Kamu besok harus melebihi saya. Tidak bisa tidak. Nah saudara, di sini kita melihat Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Manggilnya si Tuhan. Lalu kemudian mewakili di atas Allah. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Siapa yang ngangkat dia? Karena itu Yesus menegur keras, nyahlah iblis. Sebab rancangan Tuhan yang sudah disampaikan dalam kitab Kejadian yang menyatakan permusuhan perempuan itu generasinya dengan ular itu. 3:15 gitu ya. Maka itu harus terus berjalan. Iblis penyebabnya. Semua adalah iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu dikawal terus. Dan strateginya setan memang itu. Terus-terusan begitu. Saudara ya.
Karena itu hidup di dalam hal ini menempatkan Yesus di dalam kehidupan itu. Jangan kita kemudian mencari keterkenalannya. Yesus menyebutkan dirinya anak manusia. Untuk memberi contoh kepada murid-muridnya, meskipun kau tersanjung beserta dengan aku, meskipun engkau tersanjung tatkala aku melakukan tugas, meskipun engkau 72 yang kuberikan kuasa kewenangan bisa mengusirkan setan, tapi engkau jangan merasa bangga karena mengusir setan-setan. Tetapi banggalah jikalau namamu tertulis di dalam kitab Al-Hayat di sorga. Abot saudara ya. Karena itu perlu kita tahu. Yesus berkata keras bukan berarti dia benci Petrus. Dia sangat butuh Petrus. Ayat sebelumnya mengatakan Petrus bahwa dia dipercayai untuk berdirinya jemaat Tuhan. Karena itu Gereja Katolik di Roma, Saint Peter, itu melanjutkan penggembalaan yang dipercayakan pada Petrus, Yohanes pasal 21 sampai sekarang. Cuma saya agak terkejut, namun kemudian saya berpikir lebih jauh. Pausnya yang mengatakan meminta supaya LGBT itu kemudian dapat diterima dan dilindungi oleh undang-undang. Aduh, saya waktu baca, kenapa begini? Padahal waktu sebelumnya itu disebutkan yang sangat anti kepada LGBT. Tapi setelah saya periksa terus, oh dia pisahkan itu. Artinya kemanusiaannya perlu dapat lindungan undang-undang, tetapi kemudian LGBT-nya dalam praktikumnya tidak dapat disahkan. Tapi ya sulit saudara. Mungkin dasarnya Yonatan dengan Daud itu jadi sahabat karib. Saya pernah ada frater di sini yang bukan berdebat ya, tukar pikiran dengan saya. Dia mengatakan, bisa saja Pak. Dia katakan, nyindir saya. Bapak itu juga mungkin bisa juga homo, tapi menutupi homonya dengan menikah. Oh, mendemi. Tapi baik orangnya emang. Dia kalau kepedesan tuh hidungnya merah gitu ya. Orangnya baik. Nah, saya katakan tidak begitu. Sebab dasarnya Daud mengasihi Yonatan melebihi kasihnya terhadap suami istri. Nah, itu kemudian digambarkan ini adalah termasuk apa itu? Homo ya. Tidak demikian. Nah, saudara perhatikan di sini. Kemudian Tuhan Yesus beliau maju lebih jauh lagi. Setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dalam kitab lain disebutkan, dan Injil, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita perhatikan di sini, Tuhan berbalik berbicara tentang nyawa, sebuah kehidupan. Kita ini makhluk yang hidup, butuh hidup bukan cuma di dunia. Hidup nanti di belakang kematian kita hidup di sana. Kalau cuma hidup di dunia saja terlempar di dalam kehidupan yang sedemikian rupa, di dalam neraka, sulit. Ada yang saya ngikuti sebuah wawancara dan debat, orangnya pinter memang. Dia berfilosofi dan kemudian dia menyatakan, apa sih neraka itu? Neraka itu dalam pemikiran saya itu adalah tambang batu bara, katanya. Nah, saya coba ngikuti. Membara begitu rupa. Lalu kalau sudah kemudian batu bara habis itu bagaimana?
Neraka mau jadi apa? Dia berpikir menurut pikirannya sendiri. Saudara, hati-hati. Alkitab itu memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Logika Allah itu tak dapat dicapai oleh logika manusia. Sulit. Bagaimana dengan sekali Tuhan bersabda semuanya jadi? Itu adalah ilmunya Allah, kekuatan kekuasaannya Allah. Kalau saya menyatakan itu ilmunya Allah, agak asing di tengah-tengah perbincangan iman Kristiani. Tetapi sebetulnya itu memang, bukankah ilmu itu yang ada di dalam otak kita itu, kita bisa diketahui berilmu karena dari lesan kita. Tuhan sekali bersabda, jadi jadilah. Tidak ada satupun firman Tuhan yang keluar itu kembali dengan kosong. Tidak. Saudara, ini yang perlu kita ketahui. Maka itu pertahankan hidup ini. Dengan demikian Tuhan menarik arti kehidupan, apa gunanya. Semua terlengkapi tapi kemudian hilang. Mempertahankan nyawa tetapi kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa karena namaku mendapat nyawa. Pikirkan itu. Ini sebuah kalkulasi antara hidup di dalam kehidupan untung rugi yang disampaikan di dalam kalkulatornya Allah, saudara. Kalkulatornya Allah nggak pernah rusak. Kalkulator di mall-mall di apa itu kadang-kadang rusak. Totalnya. Tidak ada barangnya juga. Tidak dikasih. Catatan ada. Tagihan ada. Barangnya nggak ada. Sampai di rumah lihat. Itu ya kurang. Kemarin saudara Yonatan komplain. Beli mic cadangan ini. Mumpung belum naik. Terus mesti ada. Apa namanya ini? Sponnya itu. Kasih cuma satu. Komplain sama dia. Kirimkan. Kiwir-kiwir ini. Satu. Saudara, kembali kita melihat Tuhan memberikan begitu rupa konsep berpikir yang jernih. Kamu itu manusia, bakalnya kamu akan mati. Dan kalau kamu matinya pada satu lorong yang benar, kamu akan dapat kehidupan di dalam sorga. Jadi dia melalui teguran terhadap Petrus yang hanya mendengarkan, bagaimana kemudian kita melihat Yesus menerangkan begitu rupa sampai kepada anti klimaksnya mati disalib. Tapi dia tidak bisa melihat klimaksnya lagi yang menggegerkan dunia sampai sekarang, yaitu bangkit, 3 hari bangkit. Dan dari ayat manapun dipenuhi semua keterangan 3 hari itu. Tidak ada satupun yang bisa untuk memaksakan memasuk ayat ini adalah merupakan bagian dari ini yang dinubuatkan. Tidak. Kalau dia menginginkan sosok tokoh itu yang dianggap menjadi penggenapnya di dalam Injil itu, dia mesti harus melengkapi semua dari nubuatan yang memberikan urutan lacak, dilacak, ini harus begini, harus begini, harus begini. Tidak langsung dibaca, oh ini. Tidak bisa. Bisa kira-kira melahirkan penggenapannya dengan naik di tiang salib. Bangkit setelah 3 hari mengalami kematian. Tidak ada. Banyak permainan-permainan ayat yang diselewengkan. Karena itu saudara, dengarkanlah firman Tuhan dengan utuh. Amin. Dengarkan dengan utuh. Pelajari dengan seksama. Kalau mungkin tidak ada yang tahu, bisa tanyakan. Tanyakan pada saya, tanyakan pada Pak Paulus, tanyakan pada saudara Yonatan. Apa maknanya ini? Dan lain sebagainya. Supaya kita betul-betul tidak merasa ragu. Ingat loh, firman Tuhan makin hari akan makin dibukakan begitu rupa untuk mempersiapkan umat dan filter umat untuk betul-betul yang bertobat adalah bertobat.
Tentunya saya sebagai gembala menginginkan semua kita besok akan ketemu lagi di kerajaan sorga ya. Amin. Karena itu teguran Yesus itu keras sekali. Teguran saya tidak terlalu keras. Cuma ngomong begitu-begitu aja. Tapi Yesus langsung, pergi belakangmu, hai iblis. Di iblis-iblis, no, kemudian diangkat. Tuhan ini kok ngiblis-ngiblis no umatnya katanya. Saudara, saya pikir, kerjaannya cuma motong-motong sepotong. Ini dipotong. Ya, Tuhan Yesus itu juga katanya ngasok-ngasok no wong wadon. Diasok-asok no. Saya lihat, wah, perempuan yang meminta kesembuhan anaknya itu. Tuhan Yesus menyatakan tidak layak roti itu diberikan kepada anjing. Dia tidak membaca seutuhnya maksudnya apa. Akhirnya perempuan ini betul-betul dipuji. Jadilah karena imanmu. Belum pernah ada di antara orang Israel seperti itu. Kesungguhannya. Maka marilah pada malam hari ini kita bersama harus memperhatikan ayat yang ke-27 dan 28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada kurung, saudara. Setiap orang, semua. Orang Jawa mengatakan anggerirung. Ya. Semua. Siapa yang menghakimi? Yesus. Gitu kemudian ada posternya itu. Turunkan Nabi Isa. Dia gak ngerti. Nah kalau Isa datang sekarang, mau amblas. Saudara ya. Saya lihat ini. Gak ngerti itu maksudnya. Saudara ya. Jadi kadang-kadang seperti itu keberadaan dari orang. Kalau hati benci, hati jengkel. Tapi saudara sudah lihat Alkitab itu sumbernya untuk membenahi hati benci dan jengkel. Alkitab itu memberikan cara-cara bagaimana mengampuni. Alkitab itu memberikan cara-cara bagaimana mencintai seorang musuh. Bagaimana membagi harta kepada yang banyak kasus disampaikan oleh Alkitab sebagai solusinya. Maka itu tetaplah setia kepada Tuhan sampai nafas kita yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang terakhir tadi itu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
Kami punya Yesus yang selalu ada menyertai. Engkau memang tidak pernah menjamin tidak ada masalah. Tetapi yang kau jaminkan adalah memenangkan tiap-tiap masalah. Bersama dengan Tuhan semua tuntas. Jangan kami takut. Apapun yang kami lihat, yang harus kami jalani dalam rancangan Tuhan terhadap kami semua. Seperti hari-hari ini, pandemi corona merajalela di seluruh negeri dan di belahan bumi ini Tuhan. Kami dapat berita dari Hawaii, di sana pun juga mengerikan juga, sempat lockdown 2 kali. Tuhan, kami tahu bukan hanya bangsa kami saja yang kerepotan dalam menangani ini, tapi semua negara mengalami. Karena itu kami berdoa untuk pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, menteri, juga anggota DPR RI, DPRD, para wali kota, gubernur, bupati, anugerahi dengan jaminan janji Tuhan pada kami-kami yang mengenal Engkau, supaya negeri kami dapat aman dan mereka memerintah dengan penuh keadilan. Jauhkan dari perdebatan-perdebatan kelompok, jauhkan Tuhan, biar kami semua menampilkan kami adalah orang yang bertuhan, supaya di dalam Engkau Tuhan terlebih kami semua semakin diberikan nalar yang jernih, pikiran yang bersih, dan pertolongan dari Tuhan yang benar-benar telah kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya jemaat Tuhan semuanya di dalam perlindungan Tuhan dan ketenangan batiniahnya. Sakit sembuhkan, susah beri penghiburan, buntu jalan bukakan jalan. Dan Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tahu untuk menempatkan situasi yang baru dengan pengalaman yang baru, sehingga membentuk satu kreativitas yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita pada malam hari ini, biarlah kita menempatkan konsep berpikir Allah dalam kehidupan kita, agar kita semuanya bisa mengerti dan bisa mengikuti, karena Tuhan selalu menolong kita bersama. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang menjadi penghibur kita bersama mulai malam hari sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian doa malam masih dilakukan secara online tiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu jam 6:30 malam. Untuk Rabu, ibadah pendalaman Alkitab jam 5:30 petang. Pujian Ibu Riniwe, cadangan Ibu Indah. Ya, di Warta ada kekeliruan, jadi yang betul pujian Ibu Riniwe, cadangan Ibu Indah. Kemudian untuk Jumat ini tidak ada ibadah wanita. Kalau di Warta tertulis ada ibadah wanita, juga diralat. Ibadah wanita hanya Jumat kedua dan Jumat keempat. Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Kemudian minggu depan, minggu pertama, ibadah disertai dengan perjamuan suci jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Ibadah sekolah minggu juga masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.